Ramadan itu bukan sekedar ibadah untuk menambah pahala, bukan sekedar ibadah untuk mendapatkan gelar takwa, tapi secara konkret harusnya Ramadan yang 1 bulan penuh itu menjadi sebuah madrasah tarbiyah, atau bahasa lainnya adalah terapi untuk kesehatan mental. Gimana biar kita nggak terjebak di dalam overthinking, atau gimana biar kita nggak mudah cemas, gimana biar kita ridho dengan ketentuan Allah dalam hidup kita, gimana cara hidup kita lebih berkualitas, meaningful, gimana cara kita biar mengisi hari-hari kita itu secara produktif. Inilah yang akan kita bahas dalam pembahasan spiritual detox khusus Insight Ramadan. Baik, ada 3 hal yang kayaknya kita perlu belajar selama bulan Ramadan kali ini. Yang pertama adalah coba kita belajar selama bulan Ramadan puasa distraksi. Coba kita belajar mengurangi distraksi, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, selama bulan Ramadan kita belajar puasa sosmed. Bukan hanya puasa makan dan minum, tapi kita belajar puasa sosmed. Terutama konten-konten yang mendistraksi pikiran dan konsentrasi kita terhadap hal-hal yang lebih penting. Karena tanpa kita sadari, sosmed ini cukup sering mengalihkan perhatian kita dari prioritas hidup kita apa. Ya, sangat mendistraksi kita dari prioritas hidup kita. Bayangin, satu keluarga duduk di meja makan, buka puasa, yang harusnya itu menjadi family time, quality time, tapi terdistract semuanya oleh layar masing-masing. Yang satu mungkin ngedit konten, karena barusan sebelum buka puasa konten dulu gitu kan. Kan kalau hidangannya udah tersedia kan pasti ini. Wajib. Gak boleh nih jangan disentuh sebelum di konten. Nanti kalau tersentuh jadi jelek. Harus estetik. Jadi dari asal sampai yang maghrib itu nyusun posisi plantingnya gimana, beneran difotoin. Padahal itu waktu mustajabah Pak. Detik-detik sebelum berbuka puasa itu waktu mustajabah doang. Tapi kita kehilangan waktu berharga itu gara-gara tidak mengerti prioritas. Kita sibuk dengan media sosial atau sibuk dengan konten. Akhirnya kita kehilangan waktu mustajabah doa. Kemudian ketika lagi berbuka karena semuanya sibuk dengan screen-nya masing-masing, kehilangan meaning dari quality time, family time. Ini nih bahayanya sibuk dengan sosmed. Bahkan seorang ibu kadang-kadang dia bisa mengasuh anaknya sambil scrolling sosial media dan dia nggak terlalu benar-benar memberikan perhatian sama anak itu. Atau kalian ketika lagi nongkrong sama teman, maksudnya kan kalau lagi nongkrong itu kan kangen-kangenan, live update, tapi malah nggak ada ngobrol karena sibuk dengan layar masing-masing. Jadi selama bulan Ramadan, saya pengen ngajak kalian untuk belajar puasa sosmed. Bukan menghilangkan sosmed, tapi puasa aja. Kurangin screen time kita. Karena sosial media itu selama ini secara jujur benar-benar sudah mendistraksi kita dari prioritas kita, dari apa yang harusnya jadi fokus kita, belajar, karir, ide, pikir hal-hal yang produktif, itu terdistraksi oleh sosial media. Coba kalian pergi ke tempat-tempat banyak anak muda nongkrong, misalnya kayak di sawah, kan banyak antrian-antrian di sawah tuh, terutama di daerah kampung saya, di pesisir misalnya. Itu antrian-antrian pada duduk di sana, scrolling, semuanya pada sibuk dengan sosmed, game online. Padahal Ramadan itu waktu yang harusnya terpakai buat banyak hal-hal yang positif. Atau setidaknya dia bikin apa ya yang produktif, yang menghasilkan secara finansial, bikin apa ya yang impactful kepada orang lain, ngobrol apa ya yang kira-kira
bikin kita jadi semangat lagi untuk menjalani hidup. Enggak. Prioritas hidup, fokus kita itu ke distraksi oleh sosial media. Sehingga terapi pertama di bulan Ramadan adalah puasa sosmed atau kurangi distraksi. Apa yang harus kita lakukan? Satu, puasa scrolling. Belajar puasa pastikan karena scrolling itu benar-benar wasting time banget, benar-benar ngabisin waktu kita banget. Padahal kita tahu Nabi kita bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu di antara kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Meninggalkan apa-apa yang tidak